Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terdiri dari pengawas observasi, coach dan coachi, dan bersama saya Deki Zohari dari SD 9 Kabupaten Rejang Lebong dan rekan saya Yesi Aprileni dari TK Nurul Kamal. Dan rekan saya Yuli Latifa dari SMP Aisyah Rejang Lebong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Deki. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Apa perasaan Ibu Yesi pada hari ini? Sangat luar biasa, gembira Pak, sehat. Baik, pada kesempatan ini akan melakukan coaching. Ibu Yesi akan melakukan coaching dengan Ibu Yuli. Di mana di dalam percakapan ini nanti apa yang dilakukan Ibu Yesi, persiapan Ibu Yesi terhadap Ibu Yuli nanti untuk coaching? Saya sudah ingin melakukan coaching kepada Bu Yuli, tentunya dengan melakukan persiapan sesuai dengan alur, yaitu alur Tirta, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, serta sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan kepada Ibu Yuli. Baik Bu Yesi, kalau seperti itu jangan lupa nanti pas waktu coaching dengan Ibu Yuli, di situ ada 3 kompetensi inti yang harus dihadirkan pada saat itu, yaitu proses kehadiran penuh dan mendengar aktif, dengan rasa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Yuli untuk di coaching. Oke, siap Pak. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Yuli dengan arahan yang sesuai Bapak inginkan. Oke, selamat Bu Yesi. Silakan untuk melakukan coaching dengan Ibu Yuli. Saya persilakan pada Bu Yesi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yesi. Apa kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, bugar dan tetap semangat. Bagaimana kondisi Ibu? Alhamdulillah tetap semangat juga. Dengar-dengar kemarin Bu Yuli mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Iya, sebenarnya saya itu pengennya itu Bu, di semester genap nanti tuh saya ingin memiliki sesuatu atau menerapkan sesuatu model pembelajaran terbaru seperti itu. Kira-kira seberapa lama jangka waktu yang akan Ibu butuhkan untuk melakukan kegiatan ini? Oh iya, kalau untuk proses pembelajaran menggunakan problem based learning itu cukup dengan satu atau 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Tetapi untuk proses persiapannya itu 1-2 minggu Bu. Kira-kira dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu itu tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Nah, untuk tingkat keberhasilan itu bisa kita lihat dari hasil siswa. Kan ada 3 penilaian, tiga penilaian, pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, di sini nanti akan nampak hasil anak, apakah anak mengalami kesulitan atau anak mengalami. Waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu? Kalau untuk proses persiapan Bu, mungkin kita 1 atau 2 minggu. Tapi kalau untuk proses penerapan di kelas, problem based learning, model problem based learning ini bisa 1-2 kali pertemuan Bu. Seperti itu. Kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu Yuli inginkan itu seperti apa? Ya, kalau keberhasilan yang saya inginkan itu ya hasilnya memuaskan, anak termotivasi untuk belajar. Jadi kan ada 3 penilaian nanti itu akan saya berikan pada anak, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini akan kita lihat apakah anak mengalami penghambatan atau anak memiliki peningkatan dalam proses pembelajarannya. Kemudian kita akan melihat melalui refleksi hasil setelah selesai belajar, apakah anak mengeluh atau anak bahagia dalam proses pembelajaran kita. Di situ bagi saya untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Komitmen Ibu sendiri seperti apa untuk mewujudkan rencana itu?
Komitmen saya akan terus melaksanakan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, yang mudah diikuti oleh siswa dengan menggunakan media-media yang terkait dengan TVEC, dan saya akan mengikuti apa waktu yang sudah dijadwalkan. Saya akan konsisten dengan jadwal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, seperti itu, dengan masuk kelas on time, keluar kelas on time, dan menggunakan media yang menarik. Dalam Ibu melakukan rencana dan ingin mencapai tujuan Ibu, apakah ada peran serta dari guru-guru atau rekan yang Ibu ini di Iya. sekolah Ibu? Banyak. Jadi yang pertama dengan guru BK dan guru rekan sejawat yang Sabtu mapel. Jadi kalau untuk guru BK itu, saya di awal proses pembelajaran saya akan meminta data diagnostik eh, diagnostik itu terkait gaya belajar siswa. Kemudian dengan guru rekan sejawat itu biasanya saya akan berkolaborasi dengan teman saya itu terkait media. Jadi kami akan saling merefleksi, kemudian saling berdiskusi terkait media apa yang tepat untuk proses pembelajaran di semester genap nanti. Oke, kemudian untuk tindak lanjutnya itu seperti apa yang Ibu inginkan dalam melakukan sesi coaching seperti ini? Ibu Yuli, untuk tindak lanjut dari sesi kita kali ini itu seperti apa kira-kira yang Ibu Yuli inginkan? Saya akan melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah saya sampaikan dengan Ibu tadi, dan juga semoga dengan apa yang ingin saya terapkan nanti itu terwujudlah tujuan pembelajaran saya. Oke, semoga Bu Yuli pada sesi coaching kali ini bisa terwujud tujuan serta rencana aksinya, sehingga pelajaran nanti akan berhasil dan anak-anak juga semangat dengan metode-metode yang baru yang Ibu terapkan. Kemudian untuk sesi coaching kali ini semoga bisa menambah wawasan untuk kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya atas supportnya, dukungan penuhnya terkait proses pembelajaran saya nanti. Oke, ya, Bu, ya. sama-sama Bu Yuli. Terima kasih. Baik, bagus sekali Bu Yesi. Tadi luar biasa coachingnya dengan Bu Yuli, sangat bagus. Dan sampai pada saat ini, pada titik temunya sudah ketemu ya, suatu permasalahannya sudah diambil oleh Bu Yuli, sudah menemukan salah satu solusinya. Semua keseluruhannya sudah dapat ya, dimana di dalam saya melihat ini tadi di suatu keadaan penuhnya ada, tujuan, pendengaran aktifnya ada, dengan rasa empatinya ada, juga mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sambil kita evaluasi kemungkinan di dalam percakapan coaching Ibu Yesi sama Ibu Yuli ini tadi, adanya satu alur tirta, di mana di sini alur tirtanya itu yang dilakukan Bu Yesi itu sebatas mana seperti itu. Jadi alur tirta yang sudah saya lakukan dengan melakukan coaching dengan Ibu Yuli tadi, yaitu sudah sesuai dengan alurnya, yaitu identifikasi, tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan berbobot pun sudah saya ajukan dengan Bu Yuli, gitu Pak. Bagus sekali Ibu Yesi kalau seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas ini. Mungkin coaching-coaching yang sudah kita lakukan ini bisa kita lanjutkan di coaching-coaching yang lain, seperti kita untuk kepada anak-anak kita atau dengan rekan-rekan sejawat kita, itu bisa kita laksanakan untuk coaching-coaching selanjutnya. Sukses terus Ibu Yesi dan tetap semangat. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yesi. Apa kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan ya sehat seperti inilah. Bagaimana dengan Ibu Yesi? Ya, sama Bu, seperti yang Bu Yuli lihat, dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu, pada kesempatan ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Deki ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian persiapan-persiapan apa yang sudah Ibu persiapan untuk melakukan coaching dengan Pak Deki nanti? Iya, insya Allah memang rencananya memang saya akan melakukan coaching dengan Pak Deki.
dengan menggunakan alur cerita Bu. Jadi ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga aksi dan berakhir dengan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada Pak Deki. Baik Bu Yuli, dalam melakukan coaching nantinya jangan lupa Ibu dengan 3 kompetensi inti yang harus Ibu gunakan, yaitu proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, insya Allah siap Bu. Oke, selamat bekerja Ibu Yuli dan selamat melakukan coaching dengan Pak Deki. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Deki. Terima kasih Bu atas supportnya dan mengecek persiapan saya. Saya tunggu Pak Deki dulu Bu ya. Assalamualaikum Pak Deki, apa kabarnya hari ini Pak Deki? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Yuli. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Oh ya, dengar-dengar nih saya dapat informasi bahwa Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Rencananya pertemuan coaching ini tujuannya untuk apa ya Pak? Sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya Bu ya. Dimana dalam melakukan coaching ini tujuannya nanti untuk membuat suatu anak itu bisa menerapkan dalam pembelajaran saya di semester 2 nanti Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi dari definisi tujuan akhir Bapak nanti coaching kali ini ingin Bapak menyiapkan proses pembelajaran apa di semester genap nanti ya Pak ya? Di waktu semester genap nanti saya akan melakukan persiapan-persiapan untuk pembelajaran dan menggunakan metode baru lah seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi dari keberhasilan ini, keberhasilan dari planning Bapak ini nanti tujuan akhir apa yang Bapak ingin dapatkan dari hasil perencanaan Bapak ini? Tujuan akhirnya nanti saya berharap anak itu bisa memahami pelajaran lebih mudah dan tidak seperti belajar seperti biasanya Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kesempatan apa yang Bapak miliki hingga sekarang untuk melakukan persiapan yang akan Bapak lakukan di semester genap nanti? Di sini saya melakukan persiapan dengan menggunakan model pembelajaran yang aktif dan anak itu bisa memahaminya berbentuk media, yaitu media seperti gambar bisa dibuat dengan PowerPoint seperti itu ya, Canvas betul. Jadi anak itu memahami bentuk pembelajaran lewat media-media ini, insya Allah anak ya bisa lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi setelah Bapak memiliki rencana seperti ini, Bapak menyadari posisi Bapak sekarang ini berada di skala berapa? Kalau sekarang saya sudah menyadari posisi sekarang ini skalanya sepertinya masih 7 nih Bu ya. Masih berada di posisi 7. Nah jadi kedepannya nanti Bapak itu kira-kira mau mencapai target skala keberapa? Kalau untuk kedepannya sih untuk skala ini bertingkat ini Bu ya. Dari 8 menuju ke 9 dan akhirnya ke 10 harapannya. Harapannya ini terus meningkat ini Bu sampai 10. Bukannya untuk menurun ini rencananya Bu. Dan konsisten ya Pak ya. Jadi nggak usah turun lagi Bu. Kalau udah nyampe 10 udah 10 terus seperti itu. Nah, jadi berdasarkan skala yang sudah Bapak sampaikan, Bapak berarti punya kekuatan. Nah, sekarang kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki di dalam pembelajaran ini akan mengambil salah satu media-media pembelajaran yang lebih lebih pas, berinovasi lah untuk melaksanakan pembelajaran ini lebih aktif lagi untuk siswa. Berarti sudah menjadi kekuatan Pak ya. Sekarang kita lihat peluangnya. Ketika dengan peluang, apakah itu bisa diterapkan? Ketika kemungkinan ada peluang apa yang akan Bapak oleh dari persiapan Bapak tersebut? Peluang yang akan diperoleh ini akan nanti seperti apa ya? Mungkin seperti apa ya kalau peluang Pak ya? Peluang seperti melakukan media yang ada seperti misalnya ada media yang ada di lingkungan sekitar akan saya gunakan atau memanfaatkan untuk pembelajaran ini Bu.
Jadi dalam otomatis kalau ketika ada kekuatan, ada peluang, berarti ada hambatan. Nah, coba Bapak beritahu informasikan kepada saya hambatan apa saja yang akan Bapak temukan di planning ke depannya. Kalau hambatan ini tentu ada hambatan ini Bu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Hambatannya itu adalah untuk melakukan metode-metode pembelajaran yang baru. Ini kan kita butuh membutuh waktu, butuh proses, itu hambatannya Bu ya. Kalau solusinya Pak gimana? Kalau solusinya kita lakukan refleksi diri, melihat ke belakangnya pembelajaran seperti apa yang harus kita tingkatkan, dan media-media apa yang harus kita gunakan. Itu solusinya agar bisa melangsungkan pembelajaran lebih aktif ke depannya Bu. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan, peluang, hambatan, dan solusi ya Pak ya, Ya. jadi rencana Bapak mencapai tujuan itu seperti apa? Rencananya adalah melakukan salah satu melakukan rencana kedepannya untuk keberhasilan adalah dengan konsistennya melakukan rencana-rencana yang sudah dibuat, yang sudah disusun, itu dilakukan dengan konsisten agar bisa tercapai tujuan yang akan dilakukan. Oh gitu ya Pak ya, dengan menggunakan media tadi Pak ya? Iya. Oh, iya, dengan penerapan apa itu pembelajaran sosial emosional ya Pak ya? Oh iya benar Bu Yuli. Dengan sosial emosional kita gunakan itu menggunakan membentukkan adanya ada bentuk kotak, bisa melakukan siswa itu perasaan siswa saat ingin belajar itu, kita tahu anak ini lagi keadaan bersedih gitu. Gitu ya. Ini anak ini sedang bersenang. Sebaliknya juga bisa dilakukan pas kita saat jam pulang sekolah bisa dilakukan juga seperti itu. Jadi dalam pembelajaran yang kita lakukan itu, apa sih anak hari ini sudah belajar dengan saya, apa perasaan anak itu, jadi muncullah di saat itu, bisa dilihat. Oke, jadi setelah Bapak menyampaikan tujuan berarti jangka waktunya Pak. Nah sekarang dari jangka waktu Bapak untuk melakukan persiapan ini berapa lama? Jangka waktunya itu insya Allah itu bisa dilakukan dalam 1 minggu atau 2 minggu, insya Allah cukup. Oke Pak ya, untuk jangka waktu sudah. Kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan yang Bapak terapkan nanti itu seperti apa? Tingkat keberhasilan anak itu bisa kita lihat setelah di akhir pembelajaran, setelah kita melihat keberhasilannya itu, anak itu sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan dan sudah memahami pelajaran pada hari ini, apa seperti itu. Jadi sudah ya Pak ya, kalau sudah selalu terkait perencanaan sudah. Sekarang saya mau tanya ini tentang komitmen Bapak terhadap perencanaan ini bagaimana? Kalau komitmen ini untuk rencana ini, kita ini harus konsisten dengan waktu, jadwal, kegiatan yang kita akan laksanakan. Ini insya Allah akan berhasil untuk mencapai ke suatu tujuan yang diinginkan. Apakah Bapak dibantu dengan guru-guru lain atau Bapak kolaborasi dengan guru lain? Sudah barang tentu itu rekan-rekan guru itu ada yang membantu. Salah satunya itu guru yang satu mapel ya, sama-sama guru mapel itu ya bisa membantu, dan dengan guru-guru yang lain. Oke. Jadi untuk tidak lanjut sesi coaching ini apa ya Pak ya, tindak lanjutnya, rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti apa? Tindak lanjutnya insya Allah ini bisa dilaksanakan untuk kedepannya biar lebih baik lagi kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk kedepannya. Oke, semoga tercapai ya Pak ya apa yang jadi tujuan Bapak, rencana yang berjalan dengan lancar dan konsisten dalam melaksanakan metode pembelajaran dengan media yang aktif tadi. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama Bu Yuli, saya juga terima kasih. Semoga ini adalah kegiatan kita yang lebih baik untuk menuju ke depannya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke, Baik Bu Yuli. Iya. Sangat luar biasa coachingnya hari ini dengan Pak Deki serta berbagi pengalaman ya Pak Deki ya. Semoga sampai menemukan titik temu serta solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada yang dialami oleh Pak Deki selama ini. Secara keseluruhan sudah melihat proses kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan.
Kemudian Ibu Yuli juga menjadi pendengar yang aktif serta dengan rasa empati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Yuli. Iya. Sambil kita evaluasi, tadi sudah Ibu Yuli sudah melakukan alur tirta dalam melakukan coaching dengan Pak Deki. Secara garis besar itu sudah sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Jadi begini ya Bu ya, kalau untuk alur ceritanya insya Allah dari hasil coaching tadi sudah sesuai ya Bu ya, ada tujuan, identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi yang sudah Pak Deki sampaikan, baik dengan tanggung jawab aksi Pak Deki dengan menunjukkan bentuk konsisten dia dalam penerapan penggunaan media pembelajaran nanti. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot lah yang sudah saya tanyakan dengan Pak Deki tadi. Oke, bagus sekali Bu Yuli dan Pak Deki. Semoga kita sukses, sama-sama sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sama-sama. Yesi. Terima kasih Bu Yesi. Oke, mungkin untuk coaching-coaching nanti lainnya akan dilanjutkan ya Bu Yulia. Semoga dapat kita terapkan untuk murid, baik itu dengan teman sejawat serta dengan rekan-rekan yang lain, serta dapat berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di luar sekolah kita. Semangat Bu Yuli. Semangat juga Bu Yesi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Deki, Waalaikumsalam Bu Yuli. bagaimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah keadaannya baik. Ya, kalau suasana hatinya bagaimana? Suasana hati pada hari ini gembira, bahagia, alhamdulillah seperti itu Bu. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Bapak akan melaksanakan coaching dengan Bu Yesi ya Pak ya. Bapak berperan sebagai coach, di mana Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Yesi ya Pak ya. Iya, insya Allah. Iya. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Yesi nanti, insya Allah dalam persiapan saya menggunakan alur tirta, ya. Dimana di sana nanti alur tirta yang saya gunakan sesuai dengan tujuan, aksi, identifikasi masalah, aksi dan tanggung jawab peserta pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan. Bagus, berarti sudah Bapak siapkan ya Pak ya. Ya, Jangan lupa insyaallah. Pak ya, kita 3 kompetensi inti, ada prize kehadiran penuh. Bapak juga nanti diharapkan menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa dan juga menyiapkan pertanyaan berbobot yang mengarahkan Bu Yesi untuk menemukan solusi. Oh ya, terima kasih Ibu Yulia. Oke, selamat bekerja ya Pak ya terkait coachingnya kepada Bu Yesi. Oh ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah sudah memberikan arahan alur akan yang saya lakukan ini. Assalamualaikum Bu Yesi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Deki? Baik, sehat, alhamdulillah pada hari ini. Di dalam kegiatan hari ini coaching saya dengar kemarin itu Ibu Yesi ada rencana untuk melakukan kegiatan coaching. Dalam pertemuan coaching ini nanti Ibu Yesi tujuan dalam kegiatan ini apa? Seperti ini ya Pak, ingin meningkatkan keaktifan anak itu Pak, seperti meningkat untuk mempersiapkan proses pembelajaran agar supaya keaktifan anak itu lebih meningkat seperti itu. Oh, jadi cocok juga tuh Bu Yesi ya. Ya di Berarti semester di depan Pak. ya, berarti di definisi dalam definisi tujuan akhir dari Bu Yesi dalam melakukan coaching kali ini persiapan semester genap seperti itu Bu. Ya, ya Pak. Dari keberhasilan kali ini Bu Yesi tujuan akhir yang diinginkan pada coaching ini seperti apa Ibu Yesi? Ingin menemukan sesuatu hal-hal yang baru untuk proses pembelajaran di kelas agar siswa itu lebih aktif gitu Pak. Seperti itu. Maksudnya seperti metode-metode Ya, pembelajaran baru seperti itu memanfaatkan ya. media-media juga Pak. Jadi kesempatan apa Ibu Yesi miliki sekarang untuk melakukan pembelajaran ke depannya? Saya ingin melakukan perubahan dan menggunakan media-media agar anak itu menjadi lebih aktif, seperti menggunakan media Luspat berbasis STEAM gitu Pak. Seperti itu Bu Ya. Yesi ya.
Sekarang jadi Bu Yesi, sekarang ini kalau kita lihat dalam skala 1 sampai 10 itu sekarang posisi Bu Yesi berada di mana skala? Kalau sekarang sepertinya posisi saya itu sepertinya masih di angka 7 gitu Pak. Belum ada peningkatan yang signifikan. Jadi planning Ibu Yesi untuk kedepannya, untuk lihat skala sekarang ini skala masih posisi 7. Jadi kedepannya inginnya naik ke skala berapa seperti Bu Yesi? Saya ingin mengupgrade diri, kemudian ingin meningkatkan wawasan juga, dan ingin menambah kompetensi saya itu dalam mengajar dan menghadapi anak-anak itu bertahap ya Pak ya, dari angka dari skala 8, 9, kemudian 10 seperti itu Pak. Dalam kegiatan ini apa kekuatan Bu Yesi untuk mencapaikan tujuannya ke depan? Sepertinya ingin menggunakan dengan media-media yang dan metode pembelajaran yang berbasis lingkungan dengan memanfaatkan media-media LUSPAT yang ada di lingkungan sekitar sekolah seperti itu Pak. Apa kemungkinan peluang yang akan dilakukan atau diambil oleh Ibu Yesi nantinya? Peluang-peluang yang diambil itu seperti memanfaatkan media-media yang ada di sekitar sekolah, memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan media seperti itu Pak. Karena anak TK itu kan tidak bisa kita dengan menggunakan metode ceramah, melainkan harus dengan benda yang real objek seperti itu Pak. Jadi untuk menghadirkan bentuk real objek itu kita harus menggunakan media-media yang kita rancang sedemikian rupa sehingga memunculkan keaktifan anak itu sendiri seperti itu Pak. Oh ya, dalam kegiatan itu yang dilakukan Ibu Yesi tentunya itu adanya hambatan dan adanya kendala di sana. Kepada Ibu Yesi, apa yang akan dilakukan Ibu Yesi solusinya dalam hambatan ini? Tentunya hambatan yang dihadapi itu seperti waktu ya Pak ya. Waktu untuk membuat media itu sendiri itu tidak bisa kalau langsung begitu mengajar langsung buat, itu tidak bisa seperti itu Pak. Kendalanya di waktu dan pengumpulan dari media-media yang akan digunakan dari lingkungan itu sendiri. Berarti intinya itu di waktu Bu Yesi ya? Ya Pak. Berarti rencana Ibu Yuli untuk mencapai tujuan ini apa? Solusinya ya Pak ya, solusinya ingin mengajak kerjasama dengan orang itu dan memanfaatkan waktu, serta kerjasama dengan rekan-rekan untuk memanfaatkan waktu libur seperti itu Pak. Seperti kan kalau Sabtu kan biasanya libur, jadi alangkah lebih baiknya kalau waktu libur di hari Sabtu itu kita menyiapkan media-media pembelajaran untuk di hari-hari berikutnya, seperti itu yang saya inginkan Pak. Oh, seperti itu Bu Yesi ya. Dalam kegiatan ini seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ibu Yesi? Untuk mempersiapkan media itu sendiri kira-kira 1 atau 2 minggu sepertinya cukup Pak. Di dalam kegiatan itu Ibu Yesi, ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari kegiatan ini seperti apa? Tingkatan keberhasilan yang ingin dicapai itu peningkatan kemampuan anak dalam 6 aspek perkembangannya seperti kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik dan sebagainya, serta juga nilai agama. Baiklah Bu Yesi, di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Yesi, di sana dalam kegiatan itu Bu Yesi untuk komitmennya sendiri seperti apa Bu Yesi? Saya ingin melakukan pembelajaran itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan yang telah dijadwalkan, serta tetap konsisten dengan menggunakan media-media tersebut Pak. Dalam kegiatan itu, dalam program Bu Yesi itu apakah ada rekan-rekan guru yang ikut andil dalam kegiatan itu Bu Yesi? Iya. Semua rekan guru di sekolah alhamdulillah bisa diajak berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ini, serta berkolaborasi juga dengan wali siswa Pak dalam untuk mengumpulkan media-media itu sendiri, karena mereka juga bersemangat untuk melihat anaknya itu berkembang gitu Pak. Baik Bu Yesi ya. Berarti sudah melakukan seperti itu kegiatan itu. Untuk tindak lanjutnya ke depannya seperti apa Bu Yesi?
ingin melakukan rencana yang ingin dicapai supaya rencana ini bisa terwujud, tindak lanjutnya itu tetap konsisten. Tanggung jawab. Penjawab ya. Iya. Bu Yesi, untuk komitmen Bu Yesi sendiri seperti apa? Saya ingin melakukan pembelajaran itu sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dan ditentukan, serta ingin tetap konsisten dengan apa yang dilakukan, Pak. Dalam kegiatan Ibu Yesi itu apakah ada rekan-rekan guru yang lain untuk ikut membantu program Bu Yesi? Alhamdulillah semua rekan-rekan guru antusias untuk diajak kolaborasi, serta juga berkolaborasi dengan wali-wali murid untuk pengumpulan dari media-media itu sendiri, karena wali murid pun kelihatannya bersemangat untuk melihat keaktifan anak dengan adanya perubahan dan penggunaan media-media gitu, Pak. Oh ya, bagus Bu Yesi ya. Di sini untuk tindak lanjut kita melakukan coaching ini, untuk coaching ini kali ini seperti apa Bu Yesi? Saya ingin melaksanakan rencana saya agar terwujud itu dengan keinginan yang saya capai. Tindak lanjutnya agar tetap konsisten dalam menggunakan media tersebut, Pak. Baik Bu Yesi, semoga Bu Yesi pada sesi coaching kali ini bisa terwujud tujuannya ke depan dan aksi-aksi yang dilakukan, sehingga pembelajaran nanti ke depannya lebih baik dan anak-anak lebih bersemangat dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Ibu Yesi. Amin, terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih Bu Yesi. Baiklah Pak Deki, bagaimana coachingnya? Setelah saya amati, coaching yang Bapak lakukan sudah sangat bagus dan sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yesi. Dan secara saya keseluruhan saya melihat Bapak sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi, kasih kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah menunjukkan bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif dengan rasa empati dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan Bu Yesi pada penyelesaian masalah dia sendiri dan menemukan solusi yang Pak ya. Jadi sampailah kita pada evaluasi. Jadi mungkin tadi sebenarnya evaluasi yang seperti apa ya? Bagaimana ya? Alurnya Bapak jelaskan kembali alur yang bagaimana tadi itu. Di sini alur yang saya lakukan ini tadi sesuai yang kita lakukan dengan alur Tirta ya. Yang saya lakukan coaching pada Ibu Yesi ini sesuai dengan alur yang sudah ada seperti itu Bu ya. Dimana alurnya yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan yang berbobot sudah saya sampaikan juga kepada Ibu Yesi. Saya tanyakan pada Bu Yesi seperti itu sepertinya Bu Yuli. Oh bagus ya Pak, berarti sudah terterapkan ya Pak ya tentang alur cerita tadi. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah memberikan waktu luang untuk membantu Bu Yesi dalam penyelesaian masalahnya. Terima kasih juga ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Mungkin mungkin kedepannya coaching ini bukan hanya dilakukan antara Bapak dan Bu Yesi, mungkin kita bisa menerapkan pada siswa, pada guru-guru lain yang bisa kita terapkan. Bisa aja ya Pak ya. Saya pulang dulu Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi layul kita. Kalau Jadi